Islam. Kenapa Islam ditempatkan di paling atas? Artinya Islam tidak hanya mengatur kehidupan manusia dengan Allah, tetapi juga Islam mengatur keyakinan mengenai sosial, ekonomi, politik, hukum hingga hubungan internasional. Di mana ada tiga pilar utama dari Islam, yaitu akidah, syariah dan akhlak. Di mana akidah ini adalah keyakinan di sini, keyakinan yang tertanam dalam hati setiap individu. Yang kemudian syariah itu adalah aturan di mana aturan yang mengatur seluruh kehidupan manusia yang agar memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat, di mana tujuan dari syariah ini untuk mewujudkan kemaslahatan serta menjaga 5 pokok, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Yang selanjutnya itu adalah akhlak, di mana akhlak itu adalah moral atau etika. Akhlak ini perilaku yang lahir secara spontan dari jiwa yang telah dibiasakan dengan kebiasaan baik, seperti sabda Rasulullah SAW yang artinya itu, sesungguhnya aku diutus hanyalah untuk memperbaiki akhlak yang mulia. Artinya hadis ini menunjukkan bahwa pembentukan akhlak merupakan salah satu tujuan utama dari risalah Islam. Yang kemudian syariah ini terbagi menjadi 2, yaitu ibadah dan muamalah. Ibadah yaitu hubungan secara vertikal, yaitu hubungan hablum minallah, hubungan manusia dengan Allah. Yang selanjutnya muamalah, yaitu hubungan secara horizontal, hubungan antara manusia dengan manusia, yang mana muamalah ini memiliki cakupan yang sangat luas, yaitu hak khusus dan hak publik. Hak khusus dan hak publik, di mana hak khusus di sini berkaitan dengan kepentingan individu, seperti hukum pidana dan hukum perdata. Nah, hukum pidana di sini mengatur hubungan pribadi, seperti hukum pernikahan, hukum mewaris atau hukum mewaris, dan hukum jual beli atau al-bai'. Yang selanjutnya itu hukum perdata. Hukum perdata itu hukum yang mengatur hubungan pribadi, hukum yang mengatur hubungan ini tadi hukum pidana. Hukum pidana ini hukum yang mengatur melindungi jiwa atau kehormatan, seperti ketika seseorang melakukan pencurian, pembunuhan dan kegiatan dan lain-lainnya. Kalau hukum perdata itu hukum yang mengatur hak antara individu, seperti pernikahan, warisan dan jual beli. Selanjutnya hak publik, di mana hak publik di sini terbagi menjadi 2, yaitu yang mengatur urusan dalam negeri dan urusan luar negeri, hubungan antara negara dengan negara. Nah, selanjutnya yang mengatur urusan dalam negeri, seperti administrasi pemerintahan, pengelolaan keuangan dan pelayanan masyarakat. Yang kemudian urusan dalam negeri ini terbagi menjadi 3, yaitu administrasi, ekonomi, dan ketatanegaraan, di mana administrasi ini meliputi seperti pelayanan publik, tata kelola negara,
Dan selanjutnya ekonomi. Ekonomi ini bagian yang menunjukkan yang merupakan salah satu bagian terpenting dalam pemerintahan, di mana ekonomi Islam ini bertujuan menciptakan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat, di mana hukum yang harus menciptakan perekonomian yang sejahtera dan berkeadilan. Selanjutnya itu ketatanegaraan, yaitu yang mengatur hubungan antara pemerintah dan masyarakat yang meliputi kebijakan publik, kepentingan rakyat dan pengelolaan pemerintahan. Yang selanjutnya di ekonomi ini semakin mengerucut kepada instrumen modal atau keuangan. Dalam ekonomi ini ekonomi modern memiliki fungsi keuangan ini ditetapkan ada 5 bagian dalam lembaga-lembaga keuangan yang berbasis syariah. Yang pertama itu leasing atau pembiayaan, di mana pembiayaan sewa guna usaha, di mana pengalihan hak guna manfaat menggunakan akad ijarah mutahiyah bitamlik. Yang kemudian asuransi, selanjutnya asuransi, yaitu mekanisme perlindungan risiko berbasis tolong menolong dan saling menanggung antar peserta. Kalau yang selanjutnya itu bank atau perbankan syariah, di mana lembaga penyedia jasa keuangan yang bertindak sebagai penghubung antara pihak yang berlebihan dana dan pihak yang membutuhkan dana, menggunakan akad-akad syariah seperti mudarobah, musyarakah, salam, ijarah dan istisna. Selanjutnya itu pembiayaan kepemilikan seperti pembiayaan KPR yang menggunakan akad musyarakah, mutanakisah atau kepemilikan bertahap. Selanjutnya modal ventura. Modal ventura itu penyertaan modal pada pelaku bisnis yang produktif, di mana melalui akad-akad berdasarkan nisbah yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apakah ada yang ingin bertanya, karena materinya tadi hampir sama jadi Baik, terima kasih atas kesaksiannya. Jadi saya ingin bertanya terkait pada bunga bank. Di mana bunga bank itu seringkali dianggap sebagai riba, sedangkan di dalam ekonomi Islam sendiri riba itu diharapkan. Menjadi pertanyaan saya di sini, apakah ada jalan alternatif atau solusi supaya masyarakat tetap diuntungkan begitu, tanpa adanya riba atau bunga itu sendiri dalam bank? Saya kembalikan. Solusi mungkin kalau pada lembaga keuangan itu ada yang namanya BSI atau Bank Syariah Indonesia. Nah, di situ mungkin di Bank Syariah itu sudah menerapkan, sudah tidak lagi berbeda prinsipnya sama bank konvensional, karena namanya juga Bank Syariah, sudah menerapkan prinsip-prinsip syariah seperti bebas riba, gharar dan maisir. Mungkin itu salah satu.
Saya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Kan kakak tadi menjelaskan inti 5 yang paling bawah, ada syariah, asuransi syariah, dan lain-lain. Kan tadi dijelaskan definisinya itu. Nah, kita sebagai orang awam ini tidak tahu apa itu, mungkin bisa kakak berikan contoh lah, contohnya dari masing-masing itu dan yang mudah dipahami oleh kita di sini. Nah, kalau leasing syariah itu sewa guna usaha atau pengalihan hak guna. Contohnya itu pembiayaan sewa kendaraan, di mana menggunakan akad ijarah, atau contohnya begini, pembiayaan sewa kendaraan, di mana misalnya saya membeli kendaraan, terus saya ke melakukan pembiayaan syariah ini melakukan akad atau melakukan membayar terlebih dahulu kepada ini yang memiliki yang menjual motor, terus nanti saya yang membayar di pembiayaan ini, kayak pendengar ini leasing syariah. Maksudnya ulang-ulang dulu Kak, saya kurang paham penjelasannya. Sewa motor. Misalkan kurang paham penjelasannya. Kalau sepemahaman begini Kak, misalnya saya ingin membeli motor, terus saya ke leasing, terus ini leasing yang Ini leasing sebagai apakah? sebagai penengah, sebagai Orang juga atau lembaga. usaha atau lembaga? Oh, lembaga. Yang ini leasing yang melunasi dulu terlebih dahulu kepada penjual. Terus nanti misalkan orang pertamanya itu melunasi kepada leasing tersebut. Orang pertama. Iya, misalnya saya misalnya saya membeli motor, saya ke leasing, terus leasing yang Melunasi dulu. ya. Terus kita yang bayar ke leasing. Oh, jadi sebagai misalkan modal tanda cukup begitu. Terus kan leasing ini sebuah lembaga, dia mewadahi toh. Dia dulu bayarkan misalkan kalau keseluruhan ke kendaraan. Toh, apakah dalam bentuk kendaraan saja atau ada yang lain? Usaha-usaha atau misal mau buka usaha baru ke leasing juga atau hanya kendaraan mentong? Atau bisa kalau mau beli emas ke leasing atau apa begitu? Atau memang hanya cuma kendaraan saja? Tahu saya kendaraan Atau kakak juga karena tadi juga kurang jelas penjelasannya, sempat bisa ditambahkan atau kita di sama juga kita juga Nah, kalau asuransi syariah itu mekanismenya tolong menolong, di mana tolong menolong atau saling menanggung antar peserta, di mana asuransi syariah ini kita membayar kepada kayak menyimpan dana yang kemudian kalau kita butuhkan, seperti misalkan kecelakaan, di situ asuransi cara kerjanya itu di mana kita mendaftar menjadi peserta asuransi, kemudian kita bayar yang kemudian nanti uang yang itu kita bayarkan apabila kita mengalami misalkan
naudzubillah kecelakaan, nah di situ bisa asuransi ini bisa menanggung dari apa yang dibayarkan. Itu perbankan. Nah, perbankan tadi itu lembaga penyediaan jasa keuangan yang bertindak sebagai penghubung antara pihak yang membutuhkan dan pihak yang membutuhkan dana, di mana misalnya saya membutuhkan di sini juga di lembaga di perbankan ada yang namanya akad-akad seperti mudharabah atau sistem bagi hasil. Seperti mudharabah itu kita sama-sama menanamkan modal yang kemudian nanti itu hasil usahanya dibagi sesuai dengan kesepakatan, sesuai dengan dana yang dimasukkan atau sesuai dengan kesepakatan di awal. Contohnya itu tadi, misalkan kita ingin melakukan usaha, terus pinjam ke bank, nanti hasilnya itu usaha tak dibagi sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati, sesuai dengan berapa banyak dana yang diambil dari bank tersebut. Kita sama mau. Iya. Pengusaha sama bank. Pemilik modal dan pengusaha. Bisa ulang. Instruksi dulu bisa nih. Nah, begini mungkin kalau masih banyak yang ingin didiskusikan oleh teman-teman di sini sebagai audiens, mungkin sebaiknya hadirkan juga satu orang jadi berdua di depan toh supaya lebih puas juga. Mau langsung mempengaruhi yang kayak berhenti kok riba harus transaksi yang sesuai dengan Islam itu kan sensitif untuk orang lain. Jadi sebisa mungkin saya sampaikan saja bagaimana itu riba, bagaimana dalam Islam itu riba tidak diperbolehkan. Jadi paling tidak meningkatkan sedikit kesadarannya seseorang terkait riba itu sendiri. Jadi tidak langsung mau diajak bilang berhenti kok riba, transaksi riba harus kok yang tidak ada ribanya. Karena nanti sensitif ya. Contoh cara menyikapi bagaimana caranya tanya teman kalau misal ini sering menentukan riba bagaimana toh caranya tanya bilang tugas tuh Baik. Judul, masih judul. Main dengan judul ini. Iya. Apa ini? Di Islam, karena katanya dari teman-teman sedikit tidak paham, mungkin bisa diberikan sedikit gambaran Kak. Kenapa ekonomi ini bagian dari Islam? Kenapa ekonomi ini menjadi bagian dari agama Islam? Karena kan di sini jelas bahwa Islam itu tidak hanya mengatur ibadahnya kita saja, tapi mencakup seluruh perbuatan yang dilakukan oleh manusia, mau itu dari segi baik itu hubungan manusia dengan Allah atau hubungan manusia dengan manusia lainnya. Nah, ekonomi ini termasuk ke dalam
muamalah yang mencakup hubungan manusia dengan manusia lainnya. Kegiatan ekonomi ini termasuk ke hubungan manusia dengan manusia lainnya. Itulah kenapa ekonomi menjadi bagian dari Islam. Posisi karena apa bedanya ekonomi Islam dengan ekonomi ekonomi biasa? Islam dengan ekonomi sosial. Bisnis dan ekonomi sosial. Kewirausahaan, masuklah kewirausahaan nih. Iman calon kita juga. Baik, ditunggu dulu kesana. Nah, baik. Jadi begini kata kan ingin diterima lagi nih kak. Kan saya tahu kan yang dari sini kan saya tahu kata tadi dikatakan bahwa peminjaman saya ya peminjaman dijelaskan beberapa kali bahwa peminjaman itu yang mendapatkan bunga itu riba. Jadi saya ingin contoh kak contoh riba di dalam sebuah perusahaan besar, bukan cuma di bank. Misalkan kayak apa dia dia bosnya barusan manajer contoh